Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Suara mesin tenun Karsajaya berdetak ritmis, mengisi keheningan rumah tua yang dikelilingi pohon mangga. Aroma benang katun yang baru dicelup pewarna alami bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan suasana damai yang sudah lama tidak dirasakan oleh Baskara Daksina. Baskara baru saja pulang dari kampus, melemparkan tas punggung kulitnya ke sofa usang di ruang tamu. Karsa yang duduk di depan alat tenunnya tidak menoleh. Ia tahu putranya sudah datang dari langkah kaki yang berat dan helaan napas yang terlalu dramatis. Teh sudah siap, kata Nirmala Ayu, ibu Baskara, muncul dari dapur membawa nampan berisi 2 cangkir keramik. Kau mau yang hangat, nak? Tidak, Bu, jawab Baskara. Suaranya terdengar kering. Ia berjalan ke jendela, menatap mobil sedan bekas berwarna abu-abu yang terparkir di halaman. Mobil itu adalah hasil pengorbanan pertama orang tuanya. Dibeli dari uang tabungan pensiun yang seharusnya digunakan untuk biaya berobat Karsa. Mobil itu sudah tua, Bu, kata Baskara, tidak menoleh. Tua itu bermartabat, nah, balas Karsa, matanya tetap fokus pada benang lungsin. Kau mau teh? Baskara mendengus, membalikkan badan. Martabat tidak bisa membawaku ke dalam lingkaran ya. Mobil itu mogok 2 kali minggu ini. Dan kau tahu apa yang dikatakan teman-temanku? Nirmala meletakkan nampan di meja. Mereka hanya anak-anak, Baskara. Jangan dengarkan. Mereka bukan anak-anak, Bu. Mereka adalah kelas abipraya. Mereka adalah masa depanku. Kata Baskara, menekankan kata terakhir. Ia berjalan mendekat ke Karsa, berdiri di samping mesin tenun yang berisik. Mereka tertawa ya. Mereka bilang mobil itu cocoknya untuk tukang sayur, bukan untuk mahasiswa yang akan memimpin perusahaan. Karsa menghentikan mesin tenunnya. Keheningan tiba-tiba terasa berat, hanya menyisakan suara jangkrik di luar. Karsa mengambil napas panjang, mengusap keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Jadi, kau butuh kulit baru, begitu? Tanya Karsa. Suaranya datar, dingin. Aku butuh alat ya, alat untuk bertahan. Aku tidak bisa terus-terusan menumpang mobil mereka, merasa seperti pengemis yang diizinkan duduk di kursi belakang. Kata Baskara, nadanya meninggi. Aku sudah bilang, pesta ulang tahun Risa bulan depan, mereka semua akan datang dengan mobil baru. Aku tidak bisa muncul dengan rongsokan itu. Nirmala segera menyelah, menengahi ketegangan yang mulai terasa seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Karsa, jangan begitu, kata Nirmala, tangannya menyentuh bahu suaminya. Baskara benar, kita sudah janji, kita sudah berkorban sejauh ini. Kalau memang mobil itu yang membuat Baskara merasa setara, kita cari jalan. Karsa menatap Nirmala, ekspresinya tidak terbaca. Ia tahu jalan yang dimaksud Nirmala adalah sisa tabungan yang mereka simpan di bawah kasur. Uang yang mereka kumpulkan dari hasil penjualan tenun terbaik selama 10 tahun terakhir. Uang itu untuk biaya kuliahmu semester depan, nah, kata Karsa, suaranya kini lebih lembut, namun penuh peringatan. Aku akan mencari beasiswa ya, aku janji, kata Baskara cepat, matanya berbinar penuh harapan palsu. Tapi aku harus masuk dulu, aku harus membuat mereka melihatku, setelah itu
beasiswa itu akan datang dengan sendirinya. Karsa menghela napas berat. Ia mengambil cangkir tehnya, menyesapnya perlahan. Ia melihat pantulan wajah Baskara di permukaan teh yang keruh. Wajah yang penuh ambisi, namun kosong dari rasa syukur. Baiklah, kata Karsa akhirnya, meletakkan cangkir itu dengan bunyi klak yang tajam. Bawa mobil itu ke bengkel. Jual. Sisanya kita tambahkan dari tabungan. Tapi ini yang terakhir, Baskara. Kau paham? Jangan pernah lagi kau minta kami menukar martabat kami dengan tawa palsu teman-temanmu. Baskara tidak menjawab dengan kata-kata. Ia memeluk ibunya erat-erat, lalu menepuk bahu ayahnya. Terima kasih ya. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan membuat kalian bangga. Karsa hanya mengangguk kecil. Ia kembali menyalakan mesin tenunnya. Suara detak ritmis itu kembali, namun kini terdengar seperti hitungan mundur. Mobil baru itu datang 2 minggu kemudian. Sebuah sedan Eropa bekas, namun terlihat mengkilap dan mahal. Baskara mengendarainya dengan bangga, melambaikan tangan kepada teman-temannya di gerbang kampus. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Tatapan hormat, undangan makan malam, dan posisi sentral dalam lingkaran Abipraya. Namun, pengorbanan itu tidak pernah cukup. Pesta ulang tahun Risa, sang ratu kampus, menuntut lebih dari sekadar mobil. Itu menuntut jamuan, hadiah mewah, dan kontribusi dana yang fantastis. Baskara menyadari dompetnya sudah kering. Ia telah menguras habis sisa uang tunai yang diberikan orang tuanya. Malam itu, Baskara kembali ke rumah. Ia melihat Karsa dan Nirmala sedang menghitung benang di ruang tengah. Cahaya lampu minyak membuat bayangan mereka memanjang di dinding. "Ayah," panggil Baskara. Suaranya dibuat selembut mungkin. "Aku butuh bicara." Karsa menoleh. "Ada apa, nak? Mobilmu mogok lagi?" "Tidak ya, ini soal masa depanku," kata Baskara. "Duduk di lantai. Aku harus memenangkan hati mereka. Aku harus mengadakan pesta ulang tahunku yang ke-21. Pesta yang besar, lebih besar dari Risa. Ini adalah investasi ya." "Setelah ini, aku akan mendapatkan semua yang aku mau." Karsa melipat benang di tangannya. "Pesta? Kita tidak punya uang untuk pesta, Baskara. Kau tahu itu." "Aku tahu," kata Baskara, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Tapi kita punya aset. Aset yang sangat berharga." Karsa menatapnya tajam. "Aset apa yang kau maksud?" "Sertifikat tanah induk," bisik Baskara. "Kita bisa menjaminkannya ke bank. Hanya sebentar. Aku hanya butuh dana tunai untuk pesta ini. Setelah aku lulus, aku akan melunasinya." "Aku akan menjadi orang sukses ya. Aku akan membeli kembali tanah itu dan memberimu 10 kali lipat." Nirmala menjatuhkan gulungan benang di pangkuannya. "Baskara, itu warisan kakekmu. Itu satu-satunya yang kita punya." "Itu hanya kertas, Bu. Kertas yang bisa diubah menjadi masa depan yang nyata," balas Baskara. Nadanya terdengar seperti seorang pengusaha ulung, bukan seorang anak yang memohon. "Ayah, kau selalu bilang, kebahagiaanku adalah prioritas. Ini adalah kebahagiaanku." "Ini adalah jalan pintas menuju kesuksesan." Karsa bangkit perlahan, berjalan menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membuka laci paling bawah, tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting. Baskara menahan napas. Karsa mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia memegang amplop itu, menimbangnya di telapak tangan. "Kau yakin, Baskara?" tanya Karsa. Matanya kini terlihat sangat lelah. "Kau yakin? Kehormatanmu di mata teman-temanmu sebanding dengan masa depan kami." "Lebih dari sebandingnya. Ini adalah kehormatan kita semua," kata Baskara, berdiri, mencoba meraih amplop itu. Karsa menarik tangannya. "Kau harus berjanji. Kau harus melunasi ini.
Kau harus lulus dengan nilai terbaik. Kau harus membuktikan bahwa pengorbanan ini tidak sia-sia. Aku janji ya, aku janji. Karsa menyerahkan amplop itu. Sentuhan kertas tebal itu terasa dingin di tangan Baskara. Ambil ini, kata Karsa. Tapi ingat, Baskara. Ada harga yang harus kau bayar untuk setiap janji yang kau ucapkan. Dan harga itu tidak selalu berupa uang. Baskara tidak peduli dengan peringatan itu. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia memeluk Karsa dan Nirmala sekali lagi. Pelukan yang terasa seperti perpisahan. Aku akan menjadi raja kampus. Mereka akan melihat siapa Baskara Daksina yang sebenarnya. Pikir Baskara sambil melangkah keluar, meninggalkan Karsa dan Nirmala yang hanya bisa menatap punggungnya dalam keheningan yang kini terasa seperti kuburan. Baskara Daksina tidak membuang waktu. Amplop coklat tebal itu terasa seperti tiket emas di tangannya, dingin dan menjanjikan. Ia berhasil meyakinkan petugas bank bahwa ayahnya, Karsa Jaya, sedang sakit keras dan tidak bisa hadir, namun telah memberikan kuasa penuh. Proses penilaian properti berjalan sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Baskara tidak tahu bahwa kecepatan itu adalah hasil dari panggilan telepon rahasia yang dilakukan Karsa kepada seorang kenalan lama di kantor penilai aset, memastikan bahwa nilai jaminan yang Baskara yakini sebagai sertifikat tanah induk dinaikkan secara artifisial. Pinjaman cair. Pesta ulang tahun ke-21 Baskara menjadi legenda di kalangan kelas abipraya. Ada sampahnya impor, DJ terkenal, dan pujian yang mengalir deras, membasahi ego Baskara hingga ia merasa setara dengan para dewa kampus. Ia adalah pusat semesta, setidaknya selama 2 minggu. Namun, keriangan itu berumur pendek. 3 bulan kemudian, saat Baskara sedang sibuk mencari alasan untuk menghindari tagihan makan siang yang mahal, sebuah surat bersampul resmi mendarat di teras rumah tua Karsa. Pemberitahuan tunggakan pembayaran. Karsa dan Nirmala duduk di kursi rotan mereka. Surat itu tergeletak di meja kayu. Karsa tidak membacanya keras-keras. Dia hanya menatap Nirmala. Dan Nirmala menatap gulungan benang tenun yang kini terasa berat. Mereka tahu sejak Baskara melangkah keluar dengan amplop itu. Dia menggunakan warisan kakekmu, bisik Nirmala, suaranya kering. Karsa mengangguk pelan. Ia bangkit, berjalan ke lemari kayu tua dan membuka laci yang sama. Ia mengeluarkan amplop coklat lain yang jauh lebih tipis. Di dalamnya ada salinan sertifikat tanah induk yang asli, yang telah ia jual 10 tahun lalu. Yang Baskara gunakan hanyalah sertifikat tanah sekunder, yang secara komersial nyaris tak bernilai. Kita punya uang, Nirmala, kata Karsa, suaranya datar, tanpa emosi. Kita punya uang untuk melunasi ini 100 kali lipat. Tapi, apa gunanya? Nirmala menghela napas panjang. Dia harus tahu, Karsa. Dia harus tahu apa yang dia hancurkan. Keputusan itu diambil dalam keheningan yang mematikan. Mereka tidak menghubungi Baskara. Mereka tidak melabraknya. Mereka hanya menghubungi agen properti. Dalam waktu kurang dari sebulan, rumah yang menjadi saksi bisu kelahiran dan pertumbuhan Baskara, rumah yang berdiri di atas tanah yang mereka cintai, telah berpindah tangan. Baskara kembali ke rumah setelah teman-temannya mulai menjauhinya. Dompetnya kering, dan popularitasnya menguap secepat sampahnya yang ia tumpahkan. Ia membutuhkan uang,
dan ia membutuhkan pelukan orang tuanya. Pelukan yang selalu datang tanpa syarat. Namun, rumah itu kosong. Pagar dicat ulang. Ada mobil asing terparkir di halaman. Panik mencekik tenggorokannya. Ia mencari, bertanya, hingga akhirnya menemukan mereka di sebuah gang sempit, di kontrakan petak yang berbau apak dan lembab. "Ayah, ibu!" seru Baskara, suaranya pecah. Ia menerobos masuk ke ruangan sempit itu, di mana Nirmala sedang menyusun benang di lantai, dan Karsa duduk di atas kasur tipis membaca koran bekas. Baskara langsung berlutut di lantai semen yang dingin. "Maafkan aku tahu aku salah." Aku tidak tahu harus berbuat apa, teman-temanku. Mereka menuntut banyak. Aku tidak bisa membayar utang itu. Aku tidak tahu kalian sampai harus menjual rumah. Nirmala meletakkan benangnya, menatap putranya dengan mata yang kosong. Karsa melipat korannya dengan gerakan yang sangat rapi, seolah-olah dunia baru saja berakhir dan ia masih harus menjaga kerapian. "Kau tidak tahu harus berbuat apa," kata Karsa. Suaranya rendah, tanpa nada marah. Kau tidak tahu harus berbuat apa. Jadi kau memilih jalan yang paling mudah, Baskara. Jalan yang paling mahal. Aku akan memperbaikinya ya. Aku janji. Aku akan bekerja, aku akan melunasi semuanya, aku akan membeli rumah itu kembali. Baskara mencoba meraih tangan Karsa, tetapi Karsa menariknya. "Rumah itu sudah bukan milik kita," kata Karsa. "Dan hutangmu sudah lunas." Baskara mendongak, air mata masih membasahi pipinya. "Lunas? Bagaimana? Kalian?" "Kalian menggunakan semua uang hasil penjualan rumah." "Hah, tentu saja," jawab Karsa. Nadanya terdengar seperti ia sedang membahas cuaca. Ia menggeser tubuhnya sedikit di atas kasur, dan dari bawah bantal kumal, ia mengeluarkan 2 amplop tebal. Amplop itu terlihat baru, bersih, kontras dengan lingkungan mereka. "Ini," kata Karsa, menunjuk amplop pertama. "Ini adalah rekening investasi, hasil penjualan sertifikat tanah induk yang asli 10 tahun yang lalu." Kami menjualnya bukan untuk masa tua kami, Baskara. Kami menjualnya untuk masa depanmu. Baskara menatap amplop itu, lalu menatap ayahnya. Kebingungan bercampur dengan harapan baru. Apa maksud ayah? Jadi, kita punya uang. Kita tidak perlu tinggal di sini." "Kami punya uang," tegas Karsan. Ia membuka amplop itu, memperlihatkan angka-angka fantastis di lembar rekening koran. "Uang ini, Baskara, bisa melunasi hutang murahanmu 100 kali lipat." "Kami tidak menjual rumah kami karena terpaksa melunasi hutangmu, Nak." Karsa menjeda, menatap Baskara lurus-lurus. Tatapannya dingin, lebih tajam daripada pisau tenun. "Kami menjual rumah kami agar kau tahu rasanya kehilangan tempat berlindung. Kami membiarkanmu melihat kami hidup di tempat ini, Baskara, agar kau mengerti bahwa kehormatanmu di mata kami tidak bisa ditukar dengan sofa mewah atau tawa palsu teman-temanmu." Nirmala mengusap punggung Baskara. Tetapi usapan itu terasa seperti beban, bukan penghiburan. "Pengorbanan kami yang sesungguhnya bukanlah materi, Baskara," lanjut Karsa. Suaranya kini bergetar sedikit, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena otoritas yang menekan. "Pengorbanan kami adalah membiarkanmu jatuh ke titik terendahmu, agar kau bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Baskara terdiam. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya menatap angka-angka di rekening itu. Angka-angka yang seharusnya menjadi miliknya. "Dan sekarang?" tanya Baskara, suaranya nyaris tak terdengar.
Sekarang kita bisa kembali ya? Kita bisa menggunakan uang ini? Karsa tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengambil amplop kedua. Amplop kedua ini, kata Karsa, menyerahkannya kepada Baskara, berisi surat-surat hukum. Dana investasi ini, Baskara, kini dibekukan. Aku telah memindahkan semua aset ke Yayasan Amal atas nama kami. Kau tidak akan bisa mengaksesnya. Tidak sekarang, tidak pernah. Baskara menjatuhkan kedua amplop itu. Kertas-kertas itu melayang sebentar sebelum mendarat di lantai. Tidak, ayah tidak bisa melakukan ini, teriak Baskara, bangkit berdiri. Itu untukku, itu masa depanku. Itu adalah masa depan yang kau tukar dengan pesta murahan, balas Karsa. Suaranya kembali datar. Ia bangkit, berdiri di hadapan putranya yang kini terlihat sangat kecil. Kau meminta kami berkorban, Baskara. Kami berkorban. Kami mengorbankan masa depan yang terjamin, yang seharusnya kau dapatkan. Demi satu pelajaran yang brutal. Kau harus membangun masa depanmu sendiri. Dari nol. Tanpa sandaran, tanpa jaminan. Karsa menunjuk ke pintu kontrakan. Kau boleh tinggal di sini jika kau mau. Tapi kau harus bekerja. Kau harus menyelesaikan kuliahmu. Dan kau harus ingat, Baskara, kau tidak hanya kehilangan rumah, kau kehilangan kepercayaan kami. Dan itu jauh lebih mahal daripada sertifikat warisan manapun. Baskara mundur selangkah, menabrak dinding lembab. Ia menatap Nirmala, mencari belas kasihan. Nirmala hanya memalingkan wajah, kembali fokus pada gulungan benang tenunnya. Ini bukan cinta. Ini adalah hukuman. Hukuman yang dingin, yang sudah mereka rencanakan sejak awal, pikir Baskara. Menyadari bahwa ia bukan hanya telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah dipermainkan oleh cinta yang paling kalkulatif dan menghancurkan. Ia telah kehilangan sandaran, dan kini ia harus menghadapi dunia, sendirian, dengan rasa malu yang membakar. Baskara Daksina masih berdiri menempel di dinding lembab, merasakan dinginnya plesteran yang mengelupas menembus ke meja mahalnya. Kedua amplop itu tergeletak di lantai tanah yang ditutupi tikar usang, memamerkan kekayaan yang kini telah menjadi debu di hadapannya. Ia menatap Karsa yang kini telah duduk kembali di dipan sempit, mengambil gulungan benang tenun yang belum selesai, seolah percakapan yang baru saja terjadi hanyalah interupsi kecil dalam rutinitas sorenya. Ini tidak adil ya, kata Baskara. Suaranya serak. Ia membungkuk, mengambil amplop berisi surat pembekuan aset itu dengan tangan gemetar. Kalian tidak bisa mengambil semuanya setelah aku. Setelah kau apa, nak? Potong Karsa, tanpa menoleh. Jari-jari tuanya mulai memilah benang berwarna indigo dengan ketenangan yang mengerikan. Setelah kau mengambil sertifikat yang kami jaga, kau menukarkannya dengan tawa murahan teman-temanmu. Kau pikir kami akan membiarkanmu menikmati hasil dari kebohongan itu, Baskara? Baskara meremas kertas di tangannya. Ia melihat Nirmala yang duduk di sudut lain ruangan, matanya fokus pada alat tenunnya. Suara klak-klak dari alat tenun itu terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sisa waktu Baskara di sana. Aku minta maaf, aku sudah bilang aku menyesal, teriak Baskara, volumenya naik, memecah keheningan kontrakan. Apalagi yang kalian mau? Kalian sudah menjual rumah. Kalian sudah membuatku malu di depan teman-temanku, dan sekarang kalian mengambil uang yang seharusnya menjadi milikku. Karsa menghela napas panjang, lalu meretakkan gulungan benang itu di pangkuannya. Ia menatap Baskara, matanya kosong, tanpa kemarahan,
hanya kelelahan yang mendalam. "Kami mau kau bekerja, Baskara," kata Karsa, suaranya rendah dan berwibawa. Kami mau kau tahu, harga 1 meter persegi tanah jauh lebih mahal dari harga diri yang kau jual. Kau akan menyelesaikan kuliahmu, kau akan mencari pekerjaan paruh waktu, dan kau akan membayar sewa kontrakan ini mulai bulan depan. Baskara terdiam. Ia menatap sekeliling ruangan sempit itu, bau apak dan lembab menusuk hidungnya. "Membayar sewa?" tanya Baskara, tidak percaya. "Untuk tempat seperti ini?" "Tempat seperti ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa untuk Muna," balas Karsa. "Kau tidak punya mobil mewah lagi. Kau tidak punya kartu kredit lagi. Kau tidak punya sandaran lagi. Kau harus belajar bagaimana rasanya berdiri tanpa jaminan." Baskara tertawa getir. "Kalian benar-benar kejam. Kalian merencanakan ini. Kalian membiarkanku jatuh hanya untuk menghukumku." "Kami membiarkanmu jatuh, Baskara, agar kau bisa melihat seberapa rendahnya kau bisa jatuh," koreksi Karsa mengambil kembali benangnya. "Kami tidak menghukummu." Kami memberimu kesempatan untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya tanpa uang kami. Nirmala tiba-tiba menghentikan tenunnya. Ia mengambil gunting kecil dari keranjang di sampingnya dan memotong benang yang baru saja ia tenun dengan gerakan cepat dan tegas. Cek! Suara gunting itu terdengar seperti keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia tidak melihat Baskara, tetapi tindakan itu jelas ditujukan padanya. "Kau boleh tinggal di sini, Baskara," kata Nirmala. Suaranya pertama kali terdengar setelah konfrontasi itu. Terdengar kering seperti daun jatuh. "Tapi kau harus ingat, kau bukan lagi tuan rumah. Kau adalah penyewa, dan penyewa harus tahu diri." Baskara merasakan tenggorokannya tercekat. Kata-kata itu datang dari ibunya, terasa lebih menyakitkan daripada semua ancaman Karsa. Ia menoleh ke pintu, seolah-olah udara di luar sana, meskipun kotor, lebih mudah dihirup daripada udara di ruangan yang penuh dengan cinta yang dingin dan kalkulatif ini. "Aku akan pergi," kata Baskara. Suaranya kini kembali datar, meniru nada ayahnya. Ia tidak meminta maaf lagi. Ia tahu permintaan maafnya tidak akan berarti apa-apa. "Pergi kemana?" tanya Karsa. "Ke kampus," jawab Baskara. "Aku harus mencari pekerjaan. Aku harus menyelesaikan kuliahku." Karsa mengangguk pelan. "Bagus. Jangan kembali sebelum kau punya uang untuk membayar sewa bulan depan. Dan jangan pernah berpikir untuk kembali ke teman-temanmu yang lama. Mereka hanya mengenal dompetmu, Baskara, bukan dirimu." Baskara tidak menjawab. Ia hanya berbalik, melangkah melewati ambang pintu kontrakan yang rendah itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia mendengar suara klak-klak alat tenun Nirmala kembali berbunyi, ritmis, seolah-olah hidup mereka telah kembali normal, dan Baskara hanyalah bayangan yang baru saja lewat. Ia berjalan cepat menyusuri gang sempit yang berbau sampah dan air got. Sepatu kulitnya yang mahal terasa asing di atas tanah becek. Ia merogoh saku, hanya menemukan beberapa lembar uang receh, sisa pesta ulang tahunnya yang megah. Pesta yang telah menelan seluruh masa depannya. Saat ia mencapai jalan raya yang ramai, ia melihat pantulan dirinya di jendela toko yang kotor. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia bukan lagi Baskara Daksina, putra harapan yang dihormati di kelas Abipraya. Ia hanyalah seorang mahasiswa miskin yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri, bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh kekayaan yang disembunyikan dan cinta yang dimanipulasi. Mereka tidak hanya mengambil uangku. Mereka mengambil harga diriku, sepotong demi sepotong, dan mereka memaksaku melihat prosesnya.
Pikir Baskara, merasakan rasa malu yang membakar. Mereka ingin aku menderita, dan aku akan menderita. Tapi, aku akan kembali. Aku akan kembali dan membuktikan bahwa aku bisa berdiri, bahkan tanpa warisan sialan mereka. Jalan raya di depan gerbang utama Universitas Abi Praya terasa seperti batas demarkasi yang kejam. Di satu sisi, ada gerbang besi tempa yang menjanjikan masa depan gemilang, tempat Baskara Daksina pernah menjadi raja sehari. Di sisi lain, ada realitas keras aspal yang kini harus ia pijak dengan sepatu kulit mahal yang mulai mengelupas. Baskara berhenti di pos keamanan utama. Ia bisa merasakan tatapan petugas keamanan yang duduk di sana. Pak Jaya, yang biasanya hanya ia sapa dengan lambaian tangan dari balik jendela mobil. "Selamat siang, Pak Jaya," kata Baskara, mencoba mempertahankan nada suara yang santai, seolah-olah ia hanya mampir untuk urusan sepele. Ia menyentuh dasi yang kini terasa mencekik lehernya, meskipun ia sudah melonggarkannya. Pak Jaya, seorang pria paruh baya dengan seragam yang sedikit lusuh, hanya menatap sepatu kulit Baskara yang kini berlumur lumpur gang. Ia tidak berdiri. "Siang, tumben tidak pakai mobil, Nak Baskara?" "Mobil sedang di bengkel," jawab Baskara cepat. Ia menggeser kakinya, menghindari tatapan mata Pak Jaya yang terasa terlalu tajam. "Saya sedang mencari pekerjaan sampingan. Ada lowongan untuk administrasi ringan mungkin?" Pak Jaya tertawa pendek. Ia mengelap keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. "Administrasi? Di sini? Kami butuh orang yang mau angkat kardus, Nak. Bukan yang takut kuku jarinya kotor. Gajinya kecil, tapi lumayan untuk beli rokok." Ia berhenti sejenak, menimbang-nimbang. "Atau kau bisa bantu kami membersihkan area parkir VIP? Banyak puntung rokok dan sampah sisa pesta wisuda kemarin. Mau?" Wajah Baskara menegang. Membersihkan area parkir VIP adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan kontrak, bukan mahasiswa kelas Abi Praya. Ia membayangkan jika salah satu temannya, seperti Risa atau Danu, melihatnya. Saya bisa melakukan yang lain," kata Baskara, suaranya sedikit bergetar. "Saya punya keahlian komputer, saya bisa membantu di bagian data. Data kami sudah diurus oleh orang-orang yang dibayar mahal, Nak," potong Pak Jaya. Nadanya kini berubah datar, sedikit mengancam. Ia mengambil sebatang rokok dari saku seragamnya dan menyalakannya. Asapnya mengepul ke udara panas. "Kau butuh uang, kan? Atau kau hanya ingin main-main? Kalau kau hanya ingin main-main, lebih baik kau pulang. Kami tidak punya waktu untuk drama anak orang kaya yang sedang bosan." Baskara mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia bukan lagi anak orang kaya, bahwa ia baru saja kehilangan segalanya karena perhitungan dingin orang tuanya. Tapi ia menahan diri. Ia ingat kata-kata ayahnya, "Jangan kembali sebelum kau punya uang." "Saya tidak main-main," kata Baskara. Suaranya kini kembali dingin. Ia menelan ludah. "Berapa upah untuk membersihkan parkiran itu?" Pak Jaya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya perlahan ke wajah Baskara. 50.000 untuk 4 jam kerja. Kau mau atau tidak?" 50.000. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli kopi premium yang biasa ia minum di kafe kampus. Namun, itu adalah 50.000 yang nyata, yang bisa ia gunakan untuk makan malam. "Saya ambil," kata Baskara, tanpa emosi. Pak Jaya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menunjuk ke tumpukan sapu lidi di sudut pos. "Ambil sapu itu."
Dan jangan sampai ada satu pun puntung rokok yang tersisa. Kalau ada yang komplain, kau yang akan saya suruh membersihkan toilet. Baskara mengangguk, berbalik, dan mengambil sapu lidi yang terasa kasar di tangannya. Ia berjalan menuju area parkir VIP, tempat mobil-mobil mewah teman-temannya biasa terparkir. Saat ia mulai menyapu, debu dan pasir berterbangan, menempel di celana kain mahalnya. Ia melihat puntung rokok yang berserakan, sisa-sisa perayaan yang ia sendiri pernah hadiri. Ia menyapu dengan gerakan kaku, mencoba mengabaikan rasa sakit di punggungnya dan rasa malu yang membakar di dadanya. Tiba-tiba, sebuah mobil sport merah melintas pelan. Jendela mobil itu terbuka dan Baskara mengenali pengemudinya. Danu, salah satu teman terdekatnya di kelas Abipraya. "Hei, Baskara!" seru Danu, suaranya riang. "Sedang apa kau? Main-main jadi petugas kebersihan ya?" "Keren juga ide kontenmu." Baskara berhenti menyapu. Ia menatap Danu yang mengenakan kacamata hitam mahal dan tersenyum lebar. "Bukan konten," jawab Baskara datar. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Danu mengangkat bahu. "Ya sudah, aku mau ke kantin. Mau ikut?" Traktiranku dah, kau terlihat lelah. Baskara menatap sapu di tangannya, lalu menatap Danu. Jika ia ikut, ia harus menjelaskan mengapa ia berada di sana, mengapa ia tidak membawa mobil, mengapa ia terlihat seperti buruh kasar. "Tidak," kata Baskara. "Aku sedang sibuk. Kau duluan saja." Danu mengernyitkan dahi, sedikit bingung dengan nada dingin Baskara. Namun ia tidak peduli terlalu lama. "Oke deh, sampai jumpa ya." Mobil sport itu melaju kencang, meninggalkan Baskara sendirian di tengah debu. Baskara kembali menyapu. Rasa sakit fisik karena pekerjaan ini tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit saat ia harus menolak tawaran makan siang gratis dari temannya, hanya untuk mempertahankan sisa-sisa harga diri yang kini rapuh. Ia menyadari Danu tidak melihatnya sebagai Baskara Daksina yang sebenarnya. Danu melihatnya sebagai lelucon, atau paling banter sebagai teman yang sedang iseng. Ia menyapu lebih keras. Debu beterbangan. Ia tidak akan kembali ke kontrakan reot itu dengan tangan kosong. Ia akan membuktikan kepada Karsa dan Nirmala bahwa pelajaran brutal mereka telah ia terima, dan ia akan menggunakannya sebagai bahan bakar. Mereka ingin aku melihat betapa murahnya harga diriku di mata orang lain. Tapi mereka lupa bahwa rasa malu ini, jika diolah dengan benar, bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada uang tunai di rekening bank. Pikir Baskara, merasakan keringat bercampur debu menetes di pipinya. Aku akan membersihkan sampar ini, dan aku akan membersihkan namaku. Dan ketika aku kembali, aku akan memastikan mereka tahu bahwa mereka telah menciptakan monster yang jauh lebih kuat daripada anak manja yang mereka coba hancurkan. Baskara menyelesaikan sapuan terakhir di koridor belakang gedung fakultas. Debu tebal yang ia kumpulkan kini membentuk gundukan kecil di dekat tempat sampah. Ia merasakan otot punggungnya menegang, rasa sakit yang anehnya terasa jujur, tidak seperti rasa sakit karena harus berpura-pura bahagia di pesta-pesta dulu. Ia membungkuk, mengambil lap kotor, dan mulai menyeka noda membandel di pintu kaca otomatis. "Baskara?" Suara itu melengkeng, tipis seperti porselen mahal yang baru saja dipecahkan. Baskara menegakkan punggungnya perlahan, gerakan yang terasa kaku dan lambat. Di depannya berdiri Clara, mengenakan gaun musim panas yang harganya mungkin setara dengan gaji Baskara selama 2 bulan. Tas tangan kecil berwarna mint tergantung di sikunya. Ia terlihat sempurna, terlalu sempurna untuk berada di area servis yang kotor ini. Lama tidak bertemu.
kata Baskara. Suaranya serak karena debu dan kelelahan. Clara mendekat 2 langkah, lalu berhenti, menutupi hidungnya dengan punggung tangan yang dihiasi cincin berlian kecil. Ya ampun, kau benar-benar di sini. Aku kira Danu hanya bercanda. Kau membersihkan kaca? Pekerjaan, jawab Baskara, mengelap noda di sudut kaca dengan gerakan mekanis. Clara tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Ia mengamati seragam Baskara yang kebesaran. Pekerjaan? Tapi bukankah kau seharusnya di kelas abipraya? Atau paling tidak di lounge? Aku dengar kau tidak pernah muncul lagi di pertemuan klub. Baskara memeras lapnya. Air kotor menetes ke paving block. Aku sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk membersihkan noda. Clara memiringkan kepalanya. Ekspresi kasihan yang dibuat-buat melintas di wajahnya. Mobilmu kemana? Aku tidak melihatnya di parkiran VIP. Sudah tidak ada, kata Baskara, menatap genangan air kotor di kakinya. Ah, well, itu sangat disayangkan. Clara menghela napas dramatis. Dengar, aku sedang buru-buru. Tapi kau tahu, aku butuh seseorang untuk mengurus anjingku akhir pekan ini. Dia anjing ras, jadi harus hati-hati. Kau mau? Lumayan untuk uang jajan. Aku bayar 200.000, tunai. Baskara berhenti mengelap. Ia menatap lap di tangannya, lalu menatap sepatu Clara yang mengkilap. 200.000. Itu hanya cukup untuk makan siangnya selama 3 hari. Terima kasih Clara, kata Baskara, dingin. Ia meletakkan lapnya kembali ke ember. Tapi aku tidak butuh uang jajan. Hah? Clara bingung. Ia menurunkan tangannya dari hidung. Lalu, kau butuh apa? Jangan gengsi deh. Semua orang tahu kau sedang kesulitan. Kau terlihat menyedihkan, Baskara. Ambil saja. Anggap saja ini bantuan dari Tengan Lama. Baskara mengambil nafas dalam-dalam, menahan dorongan untuk membanting ember di depannya. Ia menatap lurus ke mata Clara, yang kini mulai terlihat tidak nyaman. Aku butuh, Clara. Baskara menekankan, suaranya rendah dan berwibawa, seperti saat ia dulu memimpin rapat klub. Aku butuh agar kau dan semua temanmu tahu bahwa aku tidak akan kembali ke tempat itu sampai aku bisa membelinya, bukan hanya menyewanya. Clara mundur selangkah. Apa maksudmu? Simpan saja uangmu, lanjut Baskara. Nadanya kini mengandung ancaman yang menggantung. Ia menunjuk tas tangan mint Clara dengan dagunya. Kau akan membutuhkannya untuk membeli teman baru, kalau-kalau yang sekarang bosan denganmu, dan kau berakhir di sini, sepertiku. Clara terdiam, wajahnya memerah karena marah dan terkejut. Kau bicara apa sih? Kau gila ya? Aku hanya mencoba membantu. Aku hanya sedang membersihkan, kata Baskara, menunjuk kaca yang baru ia lap. Kaca itu kini berkilauan di bawah sinar matahari sore. Dan aku sedang membersihkan diriku sendiri, Clara. Kau sebaiknya pergi. Kau menghalangi jalanku. Clara menatapnya sekali lagi, seolah ia adalah serangga aneh yang baru saja ia temukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik dengan cepat. Langkahnya tergesa-gesa menjauh dari area servis. Baskara menunggu sampai suara sepatu hak Clara hilang sepenuhnya. Ia mengambil lapnya lagi, melanjutkan pekerjaannya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Menolak Danu adalah hal yang mudah, karena Danu hanya mengejek. Menolak Clara jauh lebih sulit, karena Clara menawarkan belas kasihan, dan belas kasihan terasa jauh lebih menghina daripada ejekan. Ia menyadari, pelajaran yang diberikan Karsa dan Nirmala bekerja dengan cara yang paling menyakitkan. Mereka tidak hanya mengambil uangnya, mereka mengambil perisainya. Kini, setiap interaksi sosial adalah medan perang, dan ia harus memilih antara menerima remah-remah belas kasihan atau berdiri tegak di tengah debu,
Mereka ingin aku melihat betapa murahnya harga diriku di mata orang lain. Mereka ingin aku merasa malu, pikir Baskara, menggosok kaca itu hingga berderit. Baik, aku akan menerima rasa malu ini. Tapi aku tidak akan membiarkannya menjadi penjara. Aku akan menjadikannya cambuk. Dan ketika aku kembali, aku akan memastikan Clara dan yang lainnya tahu bahwa 200.000 itu tidak akan pernah cukup untuk membeli waktu dan kehormatanku. Panas di dalam kontrakan petak itu terasa seperti tamparan fisik. Baskara harus menunduk saat melewati ambang pintu yang rendah. Bau apek kasur busa bercampur dengan aroma minyak kayu putih yang menyengat. Aroma yang asing bagi hidungnya yang terbiasa dengan parfum mahal. Karsa Jaya duduk di tepi kasur tipis, tangannya memegang koran lama yang sudah menguning. Nirmala Ayu sedang melipat kain tenun yang sudah usang. Gerakannya lambat dan ritmis. Tidak ada televisi, hanya suara jangkrik yang terdengar nyaring dari luar. Baskara meletakkan tas kerjanya yang berisi lap dan cairan pembersih di sudut ruangan. Ia duduk di lantai semen yang dingin, menunggu khotbah yang ia yakini akan datang. "Kau sudah mulai bekerja," kata Karsa, tanpa menoleh. Matanya terpaku pada berita politik yang sudah basi. "Iya, Ayah," jawab Baskara, suaranya serak. Ia menggosok telapak tangannya yang kasar. "Gajinya cukup untuk membayar sewa kamar ini." Tanya Nirmala. Suaranya datar. Tangannya berhenti sejenak di lipatan kain. Baskara menunduk. Aku akan melunasi semuanya. Aku janji, aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik." Karsa melipat koran itu dengan suara sret yang tajam, lalu meletakkannya di sampingnya. Ia meraih sesuatu dari bawah kasur, 2 amplop coklat tebal yang terlihat resmi. "Kau pikir kau mengambil sertifikat tanah induk, Baskara?" Tanya Karsa. Nadanya tidak menuduh, melainkan hanya menyatakan fakta yang sudah lama diketahui. Baskara menelan ludah. Ia merasa tenggorokannya kering. Apa maksud Ayah?" "Itu hanya tanah sekunder," kata Karsa, menepuk amplop itu. "Tanah yang secara komersial nyaris tak bernilai. Tapi bank tetap menyetujuinya, bukan?" Baskara merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, mengalahkan panas ruangan. Ayah tahu?" Tentu saja kami tahu. Sela Nirmala, tangannya kini benar-benar berhenti melipat kain. Ia menatap Baskara dengan mata yang tidak menunjukkan keangatan sama sekali. "Kau pikir kami sebodoh itu, Nak? Kami hanya membiarkanmu bermain dengan api yang sudah kami pastikan tidak akan membakar habis rumah kami yang asli." Karsa membuka amplop pertama, mengeluarkan sebuah buku tabungan yang tebal dan sebuah dokumen investasi. Ia meletakkannya di lantai, tepat di depan lutut Baskara. "Ini hasil penjualan tanah induk yang sebenarnya," jelas Karsa. 10 tahun lalu, kami menjualnya bukan untuk masa tua kami, tapi untuk masa depanmu, dana abadi. Jumlahnya fantastis." Baskara mencondongkan tubuh, matanya melebar melihat angka-angka di buku tabungan itu. Angka yang jauh lebih besar dari total hutang yang ia ciptakan. Ia merasa mual. "Kami punya uang untuk melunasi 100 kali lipat hutang murahanmu itu," kata Karsa, suaranya kini dingin dan berwibawa. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Ia menunjuk sekeliling ruangan sempit itu dengan dagunya. "Kami tidak menjual rumah kami karena terpaksa, Baskara. Kami menjualnya agar kau tahu rasanya kehilangan tempat berlindung." Nirmala menghela napas pendek. "Kami membiarkanmu melihat kami hidup di tempat ini, Baskara," lanjut Karsa, menatap lurus ke mata putranya.
agar kau mengerti bahwa kehormatanmu di mata kami tidak bisa ditukar dengan sofa mewah atau tawa palsu teman-temanmu. Baskara mencoba meraih buku tabungan itu. Tangannya gemetar. Ayah, maafkan. Pengorbanan kami yang sesungguhnya bukanlah materi, Baskara. Potong Karsa. Suaranya meninggi sedikit, cukup untuk membuat Baskara menarik tangannya kembali. Pengorbanan kami adalah membiarkanmu jatuh ke titik terendahmu, agar kau bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Karsa kemudian mendorong amplop kedua ke depan Baskara. Amplop itu berisi surat-surat hukum yang dicetak rapi. Ini surat-surat hukum, kata Karsa. Dana investasi itu sudah dibekukan, dipindahkan ke Yayasan Amal atas nama kami. Kami akan mengajar tenun di sini untuk anak-anak yang lebih membutuhkan. Baskara meraih surat itu. Tangannya gemetar hebat. Ia membaca sekilas. Otaknya menolak memproses kata-kata seperti hibah dan pembekuan aset. Tetapi itu untukku. Baskara tergagap, suaranya pecah. Itu untukmu jika kau terbukti bertanggung jawab. Potong Nirmala tajam. Kini ia berdiri dan berjalan ke sudut ruangan mengambil teko air. Kau memilih sofa mewah dan tawa palsu. Kau memilih kehormatan semu. Sekarang, kau tidak punya apa-apa, tidak ada sandaran, tidak ada perisai. Kau harus membangun semuanya dari awal, Baskara. Tanpa uang kami. Karsa mengambil kembali buku tabungan dan amplop pertama, menyimpannya kembali di bawah kasur. Ia hanya menyisakan surat-surat pembekuan aset di tangan Baskara. Kau tidak akan menerima hukuman dari bank, nak, kata Karsa. Suaranya kembali datar. Kau akan menerima hukuman dari kami. Hukuman yang jauh lebih mahal. Baskara menatap surat-surat itu, lalu menatap orang tuanya yang kini terlihat asing, dingin, dan kalkulatif. Ia menyadari ia tidak hanya kehilangan popularitas dan rumahnya, tetapi ia juga kehilangan masa depan yang terjamin. Ia telah kehilangan satu-satunya sumber keamanan yang ia miliki, yang kini memberinya pelajaran termahal. Mereka tidak hanya menghukumku, mereka menghancurkanku dengan cinta yang paling dingin dan paling kalkulatif yang pernah ada. Pikir Baskara. Merasakan panas di ruangan itu kini terasa seperti api neraka yang baru saja dinyalakan. Mereka ingin aku bekerja serabutan, melihat mereka di sini, dan tahu bahwa semua yang aku miliki, semua yang aku harapkan, telah mereka ambil. Bukan karena aku gagal, tapi karena aku tidak layak. Panas lembab kontrakan sempit itu terasa mencekik. Bukan lagi karena suhu udara, melainkan karena kebekuan yang tiba-tiba menyelimuti ruang antara Baskara dan kedua orang tuanya. Surat-surat hukum yang menyatakan pembekuan aset tergeletak di lantai semen, dicetak dengan tinta hitam yang terlihat begitu final. Baskara menatap Karsa dan Nirmala, mencari celah kehangatan yang selalu ia eksploitasi. Namun yang ia temukan hanyalah dua pasang mata yang kini memancarkan ketenangan yang menakutkan. Ini tidak adil, Pak. Baskara menjatuhkan diri berlutut di depan Karsa, mengabaikan debu yang menempel di celana jeans mahalnya. Maafkan, kalian tidak bisa melakukan ini padaku setelah semua yang kalian korbankan. Karsa, yang duduk di tepi kasur busa tipis, tidak bergeming. Ia hanya menatap lantai di atas kepala putranya. Pengorbanan kami sudah selesai, nak, katanya. Suaranya rendah dan berwibawa, tanpa getaran. Kami sudah membayar, lunas, untuk kesalahanmu. Sekarang, giliranmu membayar untuk dirimu sendiri. Nirmala berjalan kembali dari sudut ruangan, membawa 2 cangkir air putih yang diletakkan di meja reyot. Ia tidak menawarkan satupun kepada Baskara.
Kau bicara tentang pengorbanan, Baskara? Tanya Nirmala. Kini berdiri tegak. Bayangannya menutupi Baskara yang berlutut. Kau tidak tahu apa arti kata itu. Kau hanya tahu cara mengambil. Kau mengambil tabungan pensiun kami. Kau mengambil rumah kami. Dan kau mencoba mengambil masa depan kami. Kami hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami sejak awal. Baskara mendongak. Air mata mulai menggenang. Bukan karena penyesalan, melainkan karena realisasi kehilangan yang nyata. Tapi aku janji, aku akan berubah. Aku akan kembalikan semuanya. Aku akan lulus dengan nilai terbaik. Karsa menghela napas panjang. Suara yang lebih terdengar seperti desahan kekecewaan yang mendalam. Ia akhirnya menggerakkan tangannya, mengambil surat-surat pembekuan aset dari lantai dan meletakkannya kembali di pangkuan Baskara. Kau harus lulus, Baskara. Itu kewajibanmu. Tapi kau akan lulus sambil bekerja, sambil melihat kami di sini. Itu adalah kurikulum yang kami rancang untukmu. Aku tidak bisa bekerja serabutan, Pak. Teman-temanku, mereka akan tahu. Baskara memeluk lutut Karsa, memohon. Mereka akan menertawakanku. Aku akan kehilangan kehormatanku. Nirmala tertawa kecil, tawa yang dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Kehormatanmu sudah kau tukar dengan mobil bekas dan sampahnya murahan, nak. Kau sudah kehilangan kehormatanmu jauh sebelum kau kehilangan rumah ini. Baskara melepaskan pelukannya, bangkit berdiri dengan cepat. Ia merasa wajahnya memanas, bukan karena malu, tapi karena marah. Jadi, ini hukuman. Kalian ingin aku menderita. Kalian ingin aku menjadi seperti kalian, hidup di tempat kumuh ini, hanya karena aku ingin sedikit pengakuan. Kami ingin kau tahu, Baskara. Potong Karsa, kini ia menatap lurus ke mata putranya, bahwa pengakuan yang sesungguhnya tidak bisa dibeli dengan uang kami. Kami ingin kau tahu bahwa kehormatan kami tidak pernah tergantung pada seberapa besar rumah kami atau seberapa mahal mobilmu. Karsa menunjuk ke sudut ruangan, tempat alat tenun tua yang mereka bawa dari rumah lama kini berdiri, ditutupi kain. Kami akan mengajar, kami akan menenun, kami akan menemukan ketenangan kami di sini. Kau harus menemukan ketenanganmu sendiri, tanpa kami sebagai perisai. Aku tidak butuh ceramah moral kalian, Baskara membentak. Suaranya meninggi, memecah keheningan gang di luar. Aku butuh uang untuk biaya kuliah semester depan. Aku butuh tempat tinggal. Kalian tidak bisa membuangku begitu saja. Nirmala mengambil salah satu cangkir air di meja, meminumnya perlahan, seolah waktu tidak berarti. Kau tidak dibuang, Baskara. Kau dilepaskan. Kami sudah memberimu semua yang kami miliki, termasuk pelajaran ini. Kau punya 2 tangan, 2 kaki, dan otak yang cukup cerdas untuk menipu bank. Gunakan itu untuk hal yang benar. Karsa mengangguk setuju. Kami tidak akan memberimu uang sepeser pun lagi. Jika kau butuh tempat tinggal, kau bisa mencari kamar kos. Jika kau butuh uang kuliah, kau bisa bekerja. Kami sudah selesai, Baskara. Kami sudah selesai menjadi ATM-mu. Baskara menatap kedua orang tuanya, menyadari bahwa mereka benar-benar telah berubah menjadi orang asing. Mereka tidak lagi terlihat seperti pengrajin tenun yang lembut dan mudah dimanipulasi. Mereka terlihat seperti 2 orang strategis yang baru saja memenangkan permainan catur yang sangat panjang dan brutal. Ia meraih surat-surat pembekuan aset itu lagi, meremasnya hingga kertasnya kusut. Ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Udara terasa beracun. Baik, kata Baskara,
Suaranya serak, penuh kebencian yang tertahan. Ia berbalik menuju pintu tanpa pamit. Kalian akan menyesali ini. Kalian akan lihat, aku akan berhasil tanpa uang kotor kalian. Kami tidak pernah menyesali keputusan kami, Nak. Balas Karsa datar sebelum Baskara sempat membuka pintu. Kami hanya menyesali bahwa kami tidak melakukan ini jauh lebih cepat. Baskara membanting pintu kontrakan itu hingga engselnya berderit keras. Ia berjalan cepat menyusuri gang sempit. Bau sampah dan got yang menyengat kini terasa seperti realitas baru yang harus ia hirup. Ia tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya uang. Dan yang terburuk, ia tidak punya lagi orang tua yang bisa ia peras. Mereka tidak hanya menghukumku secara finansial. Mereka menghukumku dengan cara yang paling kejam. Mereka memaksaku melihat mereka bahagia di tengah kehancuranku. Pikir Baskara, langkahnya terhenti di mulut gang. Mereka ingin aku bekerja serabutan, melihat mereka di sini, dan tahu bahwa semua yang aku miliki, semua yang aku harapkan, telah mereka ambil, bukan karena aku gagal, tapi karena aku tidak layak. Dan aku harus hidup dengan pengetahuan itu selamanya. Pintu kontrakan itu masih bergetar pelan setelah dibanting. Bau got dan sampah yang menyengat dari luar perlahan merayap masuk. Tetapi Karsa Jaya dan Nirmala Ayu tidak bergeming. Mereka duduk di dipan sempit yang berfungsi ganda sebagai sofa dan tempat tidur di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Pintu itu pasti sudah rusak, kata Nirmala. Suaranya terdengar lelah namun tenang. Ia melipat surat-surat pembekuan aset yang tadi diremas Baskara, merapikannya seolah itu adalah kain tenun termahal. Karsa menuang teh panas ke dalam 2 cangkir enamel yang sudah usang. Uap tipis mengepul, membawa aroma melati yang samar. Biar saja, jawab Karsa, menyerahkan 1 cangkir kepada istrinya. Ia menyesap tehnya perlahan. Kita tidak butuh pintu yang terlalu kokoh lagi. Tidak ada lagi yang perlu kita sembunyikan di balik pintu itu. Nirmala menatap suaminya. Ada kerutan halus di sudut matanya yang tidak bisa disembunyikan. Kau yakin kita tidak perlu memberinya sedikit uang untuk kos? Dia tidak punya apa-apa, Karsa. Karsa meletakkan cangkir itu di lantai kayu. Cek, bunyi benturan keramik dengan kayu itu terdengar tegas. Kita sudah memberinya segalanya, Nirmala. Waktu, kehormatan, dan seluruh masa depan kita. Sekarang, dia harus belajar membeli tempat tidurnya sendiri. Dia punya 2 tangan, dia punya otak, dia bisa mencari. Anak-anak yang akan datang sore ini, Nirmala mengalihkan topik, menunjuk tumpukan benang wol di sudut ruangan. Apa mereka akan mengerti tenun kita? Mereka akan mengerti, karena mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja keras. Jawab Karsa, senyum tipis, hampir asing, muncul di wajahnya. Sama seperti kita, mereka datang bukan untuk gengsi, tapi untuk makan. Baskara berjalan tanpa arah. Jaket kulit mahal yang ia kenakan terasa panas dan berat. Ironisnya, karena ia tidak punya tempat untuk meletakkannya. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, kelas abipraya, tetapi teleponnya hanya dijawab oleh nada sibuk atau pesan singkat yang dingin. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak ada, pikirnya pahit. Ia menghabiskan 2 hari tidur di bangku taman dan mencoba mencari pekerjaan yang layak di kafe-kafe mewah di sekitar kampus. Setiap kali ia menyebutkan latar belakang pendidikannya, mereka hanya menatap penampilannya yang kusut dan menggeleng. Kami butuh pelayan,
bukan filsuf, kata seorang manajer kafe mengusirnya. Pada hari ketiga, rasa lapar mengalahkan gengsi. Ia menemukan lowongan di sebuah gudang logistik di pinggiran kota, tempat truk-truk besar hilir mudik dan debu beterbangan. "Hei, anak kampus, jangan melamun!" bentak seorang mandor bertubuh besar, berkulit gelap, yang mengenakan kaos oblong lusuh. Ia menunjuk tumpukan kardus setinggi manusia. "Angkat itu, pindahkan ke palet nomor 7. Cepat!" Baskara tersentak. Ia meraih kardus pertama. Beratnya melebihi perkiraannya. Ia harus menggunakan kedua lengannya, memeluk kardus itu erat-erat ke dadanya. "Kau lambat sekali," kata mandor itu, meludah ke samping. Ludahnya mendarat di tanah berdebu. "Kalau tidak kuat bilang, banyak yang antre mau gaji harian di sini. Kau pikir ini tempat apa? Ruang tunggu VIP." Baskara terengah, keringat membasahi kemeja mahalnya. Ia merasakan otot-ototnya menjerit. Saya kuat," katanya, suaranya serak. Mandor itu tertawa keras, tawa yang kasar dan tidak menyenangkan. "Kuat? Kau terlihat seperti baru pertama kali pegang barang berat. Dulu kerjamu apa? Angkat gelas koktail atau angkat pantat dari sofa kulit?" Baskara hanya menunduk, mengangkat kardus demi kardus. Ia tidak bisa membalas. Ia butuh uang ini untuk menyewa kamar kos yang murah, untuk makan nasi bungkus yang harganya 15.000. Ia butuh uang untuk menyelesaikan kuliahnya, agar ia bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia berhasil. Meskipun ia tahu, keberhasilan itu kini terasa hampa. "Gajimu hari ini 100.000, kata mandor itu saat jam kerja berakhir, melemparkan beberapa lembar uang lusuh ke tangan Baskara. "Jangan sampai telat besok, dan jangan coba-coba mencuri waktu istirahat." Kami tidak bayar orang untuk bernafas. Paham? Paham. Baskara berbisik, menggenggam uang itu erat-erat. Bulan-bulan berlalu. Baskara berhasil menyewa kamar kos kecil, jauh dari kampus, yang hanya cukup untuk menampung kasur busa tipis dan beberapa buku kuliah. Ia bekerja di gudang saat pagi buta, kuliah di siang hari, dan kadang menjadi driver ojek daring saat malam. Ia selalu bau keringat, selalu lelah, dan selalu terlambat. Sementara itu, di gang sempit yang berbau got, Karsa dan Nirmala menemukan ritme baru. Mereka menggunakan sisa uang hasil penjualan rumah untuk membeli benang dan alat tenun sederhana. Kontrakan mereka kini dipenuhi tawa anak-anak kurang mampu dari sekitar gang yang datang untuk belajar menenun. Suatu sore, Baskara yang baru saja selesai mengantar penumpang memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Ia melewati mulut gang tempat orang tuanya tinggal. Ia tidak berniat masuk, hanya ingin melihat dari jauh, memastikan bahwa mereka menderita, bahwa mereka menyesali keputusan mereka. Namun yang ia lihat adalah pemandangan yang menghancurkannya. Di teras kontrakan reot itu, Karsa duduk di kursi kayu kecil. Tangannya cekatan mengajari seorang anak laki-laki cara memintal benang. Nirmala tertawa, membagikan kue kering yang ia buat sendiri. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang menatap mereka dengan penuh kekaguman. Karsa mendongak, seolah merasakan kehadiran Baskara. Mata mereka bertemu. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan yang mendalam, damai, dan puas. Karsa mengangguk kecil, bukan sebagai sapaan, melainkan sebagai pengakuan. Baskara segera memalingkan wajah, jantungnya berdebar kencang. Ia memutar gas motornya, melaju kencang menjauhi gang itu. Ia tidak hanya kehilangan rumah, uang, dan teman-temannya. Ia kehilangan satu-satunya hal yang ia yakini, bahwa orang tuanya akan menderita tanpanya, bahwa pengorbanan mereka adalah beban yang akan menghancurkan mereka. Mereka tidak menderita, pikir Baskara, mencengkram stang motornya hingga buku-buku jarinya memutih.
Mereka bahagia. Mereka bahagia karena mereka telah membuangku. Mereka telah menukar kehormatan palsuku dengan kehormatan sejati mereka. Hukuman terberat bukanlah hutang bank. Hukuman terberat adalah melihat mereka menemukan kedamaian di tempat yang seharusnya menjadi neraka, dan tahu bahwa kedamaian itu mereka dapatkan karena aku tidak lagi ada di sana untuk menghancurkannya. Mereka mencintaiku dengan cara yang paling menghancurkan. Mereka memaksaku melihat siapa diriku yang sebenarnya, dan aku harus hidup dengan pengetahuan itu selamanya.